Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jenhan Putra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai resusitasi jantung paru. Henti jantung merupakan salah satu keadaan gawat darurat yang dapat terjadi secara tiba-tiba, sehingga harus mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya distribusi oksigen di sel tubuh, termasuk otak, dan dapat menyebabkan kerusakan sel jika tidak ditangani dengan tepat. Salah satu cara penanganan henti jantung adalah dengan memberikan resusitasi jantung paru (RJP) atau nama Inggrisnya adalah Cardiopulmonary Resuscitation (CPR). Nah, sebelum melanjutkannya, kita harus tahu apa sih sebenarnya resusitasi jantung paru. Resusitasi jantung paru adalah sebuah upaya untuk mengembalikan fungsi nafas dan atau sirkulasi yang terhenti oleh berbagai sebab dan boleh membantu memulihkan kembali kedua-dua fungsi jantung dan paru ke keadaan normal. Sebab henti napas ada beberapa. Nah, seperti sumbatan jalan napas yang dapat diakibatkan oleh aspirasi benda asing, lidah jatuh ke belakang, endotracheal tube yang terlipat atau tersumbat, atau kelainan akut glotis dan sekitarnya. Selain itu, henti napas juga dapat diakibatkan oleh depresi pernapasan. Depresi pernapasan sentral yang dapat disebabkan oleh obat-obatan, intoksikasi, karbon dioksida, dan karbon dioksida menurun, atau post cardiac arrest, tumor otak, atau tenggelam. Sedangkan depresi pernapasan perifer dapat diakibatkan oleh obat-obatan pelumpuh otot, penyakit miastenia gravis, atau poliomielitis. Nah, untuk penyebab cardiac arrest atau henti jantung juga dapat kita lihat ada berbagai jenis penyebabnya, seperti penyakit kardiovaskular, yaitu penyakit jantung ischemik, infark emboli paru, atau gangguan konduksi otot jantung, serta adanya kekurangan oksigen yang dapat henti napas akut, sumbatan jalan napas, atau benda asing, atau dapat disebabkan oleh toksisitas obat, seperti obat-obatan digitalis, quinolone, antidepresan, adrenalin, atau isoprenalin. Gangguan asam basa elektrolit juga dapat menyebabkan cardiac arrest, seperti hiperkalemia, hipokalemia, hiperkalsemia, atau asidosis. Penyebab lainnya seperti kecelakaan, anestesi dan pembedahan, serta shock. Nah, apa saja tanda-tanda henti jantung? Kesadaran hilang. Yang kedua, denyut nadi tidak terasa. Kemudian dapat juga terjadi henti nafas atau gasping. Kemudian kulit berwarna pucat atau abu-abu. Terjadi dilatasi pupil, yang dimana dilatasi pupil ini terjadi setelah 45 menit. Nah, kapan kita dapat mengetahui apakah korban sudah mengalami henti jantung? Korban dapat didiagnosa dengan henti jantung apabila korban sudah dijumpai tidak sadar pada perabaan denyut arteri besar tidak dapat dirasakan, atau dapat kita lihat tekanan sistolik 50 mmHg mungkin tidak menghasilkan denyut arteri besar, atau aktivitas EKG mungkin ada meski tidak kontraksi, dan gerakan kabel EKG dapat menyerupai irama jantung. Nah, kapan saja kita melakukan atau tidak melakukan resusitasi? Ingat, lakukan resusitasi apabila pasien mengalami hipoksia, keracunan makanan atau obat, terkena sengatan listrik, tenggelam, drowning, dan pada kecelakaan di mana korban masih dapat diselamatkan. Tetapi, jangan lakukan resusitasi apabila pasien dalam keadaan baik atau normal, di mana pasien dapat merespons dan terlihat dengan kondisi yang baik, atau pasien dalam keadaan penyakit terminal yang tidak dapat disembuhkan.
Atau juga fungsi cerebral korban atau pasien sudah dipastikan tidak pulih setelah dilakukan RJP selama setengah sampai 1 jam. Nah, saat kita melakukan RJP, kapan kita harus menghentikan RJP itu? Kita hentikan apabila korban kembali sadar, apabila resusitasi yang kita lakukan gagal, korban belum meninggal tetapi membutuhkan bantuan hidup lain, atau denyut jantung timbul walaupun kesadaran belum pulih dan napas spontan yang bisa muncul atau tidak. Dalam pemberian resusitasi terdapat beberapa fase. Fase pertama adalah bantuan hidup dasar, ABC, Airway Breathing Circulation. Bantuan hidup lanjut, DF, Drug and Fluid, Elektrokardiografi, Defibrilasi, dan bantuan hidup jangka panjang, GHI, Gagging, Human Mentation, dan Intensive Care. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Basic Life Support. Basic Life Support atau dikenal dengan bantuan hidup dasar adalah oksigenasi darurat yang diberikan secara efektif pada organ vital seperti otak dan jantung melalui ventilasi buatan dan sirkulasi buatan sampai paru dan jantung dapat menyediakan oksigen dengan kekuatan sendiri secara normal. Terdapat dua henti jantung primer. Jantung pertama kali berhenti, sehingga tidak ada darah yang beredar. Kemudian, henti napas primer, yaitu jantung masih memompa beberapa menit, sehingga oksigen masih beredar ke organ. Dalam langkah-langkah memberi pertolongan. Pertama, ingat, danger. Evaluasi keadaan sekitar. Kita tidak mau menolong di mana. Kita jangan menolong saat keadaan sekitar berbahaya. Misalnya kan kalau kita ada kebakaran atau misalnya tempat-tempat itu ternyata banyak kabel-kabel listrik. Jangan berikan pertolongan di tempat seperti itu. Segera evakuasi korban ke tempat yang lebih aman sehingga kita dapat memberikan bantuan. Nah, ingat juga evaluasi keadaan sekitar dan apakah ada korban. Apabila korban kemungkinannya lebih dari 1. Kedua, cek respons. Kita cek respons pasien atau korban dengan cara biasanya menepuk-nepuk pundak korban dan kemudian kita panggil apakah sang korban memberikan respons baik dalam berupa suara, rangan, dan lain-lain. Ketiga, shout for help. Ingat, lebih baik kita mencari bantuan juga daripada hanya memberikan pertolongan seorang diri. Kemudian setelah kita shout for help, kita lakukan bantuan hidup dasar. Pertama, airway. Pastikan jalan napas bebas dari benda asing dan korban dapat bernapas dengan baik. Periksa jalan napas dengan memastikan jalan napas bebas dari sumbatan benda asing. Bila ada benda asing, gunakan teknik cross finger di mana ibu jari diletakkan berlawanan dengan jari telunjuk pada mulut korban. Cara melakukan teknik cross finger adalah pertama sekali silangkan ibu jari dan telunjuk penolong. Kemudian letakkan ibu jari pada gigi seri bawah korban dan jari telunjuk pada gigi seri atas. Lakukan gerakan seperti menggunting untuk membuka mulut korban. Kemudian akhirnya periksa mulut setelah terbuka apakah ada cairan benda asing yang menyumbat jalan napas. Untuk membuka jalan napas, ada 2 cara yang dapat kita lakukan apabila korban tidak sadar. Karena saat korban tidak sadar, tonus otot akan menghilang dan mengakibatkan lidah dan epiglotis akan menutup faring dan laring. Nah, caranya ada 2. Yang pertama, head tilt chin lift, tengadah kepala topang dahi. Yang kedua adalah manuver jaw thrust, manuver pendorongan mandibula. Head tilt chin lift. Teknik head tilt chin lift dilakukan dengan meletakkan dada pada dahi korban. Kemudian tekan dahi sedikit mengarah ke depan dengan telapak tangan penolong. Letakkan ujung jari tangan lainnya di bawah bagian ujung tulang rahang korban.
Tengadahkan kepala dan tahan serta tekan dahi korban secara bersamaan sampai kepala pasien atau korban pada posisi ekstensi. Untuk jaw thrust, saat melakukan jaw thrust, letakkan kedua siku penolong sejajar dengan posisi korban, kemudian kedua tangan memegang sisi kepala korban, penolong memegang kedua sisi rahang, dan kedua tangan penolong kemudian menggerakkan rahang ke posisi depan secara perlahan hingga mulut korban terbuka. Kemudian breathing. Perhatikan apakah korban bernapas. Caranya kita lihat dada pasien sambil mendengarkan bunyi napas pasien. Ingat, kita tidak boleh melakukan ini lebih dari 10 detik. Teknik pemberian napas ada 3. Yang pertama, mulut ke mulut. Yang kedua, mulut ke hidung. Dan yang terakhir, mulut ke stroma. Kemudian yang ketiga adalah resusitasi jantung paru, circulation. Nilai sirkulasi darah korban dengan menilai denyut arteri besar, arteri karotis, dan arteri femoralis. Berikut merupakan langkah-langkah RJP. Apabila terdapat denyut nadi, maka diberikan pernapasan buatan 2 kali. Dan apabila tidak terdapat denyut nadi, maka dilakukan kompresi dada sebanyak 30 kali. Posisi kompresi dada dimulai dari melokasi prosesus xiphoides dan tarik garis ke kranial 2 jari di atas prosesus xiphoides dan lakukan kompresi pada tempat tersebut. Atau gampangnya biasanya di antara kedua puting. Kemudian berikan napas buatan dan teruskan 2 kali napas buatan dan teruskan kompresi dada sebanyak 30 kali. Ulangi siklus ini sebanyak 5 kali dengan kecepatan kompresi 100-120 kali per menit. Kemudian cek nadi dan nafas korban. Apabila tidak ada nafas dan nadi, teruskan RJP sampai bantuan datang. Pernapasan buatan, terdapat nadi tetapi tidak ada napas, maka mulai lakukan pernapasan buatan. Terdapat nadi dan napas, korban membaik dan posisikan. Ingat, saat melakukan RJP, tangan dominan di atas tangan non-dominan dan gunakan kekuatan tangan. Harus tegak lurus seperti di gambar. Oh, dan kedalamannya biasanya kurang lebih 5 cm. Nah, berikut adalah bagan untuk CPR dari AHA 2015. Kita ulangi, ini adalah skema gampangnya untuk melakukan bantuan hidup dasar. Pertama, kita tadi ingat, bisa kita evakuasi korban, terus kemudian kita cek responsnya, kemudian kita telepon untuk bantuan, periksa tanda vital, lihat pernapasan, bila tidak bisa jalannya terbuka, head tilt chin lift, kemudian berikan napas bantuan, kemudian CPR. Apabila membaik, posisikan, dan kita tunggu bantuan lainnya datang. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian tentang bantuan hidup dasar.